beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Welcome to the feast, welcome to the family, welcome to the happiest place on earth. Senang sekali bisa berkumpul di sini di feast pada hari ini dan dipakai Tuhan untuk melayani teman-teman di feast dalam topik kita yaitu Until the End. Coba lihat orang di sebelah kanan kiri kita, genggam tangan mereka, katakan pada mereka, please stay with me until the end. Siapa di sini mau belajar untuk lebih setia kepada Tuhan sampai akhir? Gereja Katolik benar-benar bersyukur sekali gitu. Kita boleh belajar tentang seorang role model yang setia sama Tuhan Yesus, yaitu Bunda Maria. Ya, dia adalah role model dalam urusan kesetiaan dan ketaatan. Setia dari saat di kandungan, saat Yesus dibaptis, saat Yesus memulai mukjizat pertamanya, bahkan sampai wafat di kayu salib. Tapi sebelum memulai membahas lebih dalam lagi tentang Bunda Maria, mari kita nyatakan our declaration of abundance, okay? Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so to become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Saya stop sampai di sini. Saya mau membayangkan bagaimana perasaan Maria saat itu di bawah kayu salib, ya, melihat putranya tergantung, tubuhnya tergantung menderita di sana gitu loh. Saya nggak bisa menggambarkan 100% bagaimana perasaan Bunda Maria saat itu. Tetapi sebagai orang tua, saya punya 2 anak, saya bisa membayangkan kira-kira perasaan apa yang dialami Maria. Yang pertama, pasti Bunda Maria kecewa berat ya. Coba bayangkan, kita punya anak, anaknya pergi ke sekolah, pulang kita jemput, anaknya pulang-pulang palanya benjol. Ya kan? Atau berdarah, atau nangis gitu. Terus dia ngadu, aku habis diisengin sama temen aku tadi. Kita sebagai orang tua aja ngelihat kondisi seperti itu, pasti kita geram, bener gak? Kita kesel, ini siapa nih yang ini, emaknya namanya siapa nih, ya kan? Nah, coba bayangin Bunda Maria, anaknya bukan cuma benjol guys, ini anaknya dibunuh, disiksa, menderita di depan matanya dia, ya. Dan dia tahu anaknya gak salah apa-apa, apalagi ya orang-orang yang ngakunya sebagai pengikutnya dia, malah jangan-jangan malah ikut nyelipin dia saat itu. Orang-orang yang bilang saya muridnya, itu malah dia yang mengkhianati. Orang-orang yang bilang saya akan setia sampai akhir, until the end, ujung-ujungnya gak ada di sana dan pertama kali yang menyangkal juga lagi, ya kan? Coba bayangin perasaan keselnya, gondoknya Maria saat itu juga. Sangat bisa dipahami gitu sebagai orang tua. Terus yang kedua yang pasti dialami Bunda Maria adalah kesedihan yang mendalam. Saya punya anak, kalau anak saya lagi sakit, dia demam atau dia lagi mual-mual, kedinginan, itu saya ngelihatnya aja gak tega. Ini bukan cuma demam gitu loh, ini yang dia lihat anaknya tergantung, tubuhnya terkulai, menderita, disiksa, digebukin, dipermalukan di depan matanya. Bayang gak? Ini bukan sebuah kesedihan biasa gitu loh. Ini sebuah kesedihan yang mungkin
bisa membekas dan meninggalkan trauma. Coba bayangin gitu ya, Bunda Maria pulang dari Golgota, lewatin Yerusalem, banyak orang jualin souvenir salib gitu ya. Itu pasti ngelihat salib aja, itu pasti keinget sama kejadian tersebut. Orang tua mana yang bisa membendung air matanya gitu loh di saat mengingat anaknya disiksa seperti itu, ya. Saya yakin di sini banyak teman-teman juga yang pernah merasa dikecewakan, pernah merasa kesel, pernah mengalami kesedihan, bahkan sesuatu kesedihan yang menyebabkan kita trauma, ya. Tetapi ketahuilah begini, kisah Bunda Maria itu bukan kisah tentang kekecewaan, bukan kisah tentang kesedihan, tetapi kisah tentang bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Salib yang awalnya adalah lambang traumanya Maria, lambang ketakutan, lambang tragedi, diubah Tuhan menjadi lambang kemenangan manusia. Diubah Tuhan menjadi lambang penebusan, lambang pengampunan. Percaya gak teman-teman? Segala kekecewaan kita, kesedihan kita, Tuhan sanggup dan akan membalikkan keadaan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan buat kita semua. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Setiap orang pasti mengalami yang namanya tragedi. Entah itu kehilangan, entah itu kerugian, ya. Orang tua saya pun pernah mengalami hal tersebut. Walaupun tidak seperti Bunda Maria. Waktu saya kecil, saya pernah ketabrak mobil. Itu saya kejadiannya di dalam komplek, lagi nyebrang mau ke rumah teman. Tiba-tiba ada mobil melintas, nabrak saya. Waktu itu umur saya masih 6 tahun, masih setinggi ini kira-kira. Itu gak kelihatan, ketabrak. Dan yang nabrak itu baru belajar mobil. Jadi dia panik, bukan injek rem, dia injek gas. Mental, ketabrak, kelindas lagi, ya kan? Sorry ya agak grafik ya. Tapi waktu itu saya masih bisa bangkit keluar dari kolong mobil. Terus habis itu saya masuk ke rumah, papa mama saya nggak tahu. Untung kejadian depan rumah. Masuk, ketemu mereka. Ada papa saya, ada mama saya. Kamu bayangin betapa kagetnya muka mereka ngelihat tubuh saya berlumuran darah dari atas sampai bawah. Itu mereka sampai freeze, sampai beku, itu sampai kayak beberapa detik baru bisa kabur gitu loh, melakukan tindakan. Itu saya ingat saya dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan saya di rumah sakit, saya udah hilang tuh, lost. Bangun-bangun, udah hari ke-10 saya di rumah sakit. Saya koma 10 hari. Saya ada sekitar sebulanan di rumah sakit. Dokter bilang gini, kamu sebenarnya beruntung sekali. Kamu masuk ke kolong mobil, kelindes. Memang yang kelindes adalah kulit kepala kamu. Kulit ya. Kamu tahu kulit kepala sama batok kepala itu cuma beberapa milimeter guys. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, itu saya mungkin gak bisa berdiri saat ini. Geser sedikit udah gak di sini guys. Beda ceritanya. Saat itu Tuhan selamatkan saya. Tetapi pasti sebagai orang tua gak ada yang mau anaknya mengalami hal tersebut. Sekalipun diselamatkan. Nanti gak? Jadi orang tua saya pun itu langsung jual rumah. Bukan karena dia gak punya duit. Dia jual rumah karena setiap kali dia menginjakkan kaki di rumah itu, dia keinget, wah ini kejadiannya, detik-detiknya, detail-detailnya itu keinget. Dia jual itu rumah, dia pindah. Tapi satu hal yang dia tidak bisa hilangin. 18 jahitan di kepala saya sini, di belakang, ini tidak bisa hilang seumur hidup saya. Ya. Saya berusaha kalau potong rambut itu selalu nutupin bagian ini. Ya. 2 hal. Karena satu, saya malu. Karena itu sesuatu yang memalukan. Ada beberapa teman-teman juga ya semasa saya kecil bilang suruh saya di MRI, suruh saya cek mungkin gegar otak, mungkin otaknya tergores. Daripada begitu mendingan ditutupin aja.
ya kan, beres, jadi nggak ada yang nanya. Nah terus habis itu yang kedua adalah setiap kali saya guntingnya kependekan, jadi apa ya, jadi keinget gitu. Orang tua saya jadi keinget sama kejadian itu, dan saya nggak mau. Saya mencoba untuk menutupi. Ya selama ini saya tutupi sampai suatu ketika saya pulang dari Australia. Waktu itu saya mencoba untuk bisnis mulai dari nol. Terus habis itu ya yang namanya bisnis mulai dari nol gak gampang ya guys ya. Cari klien itu susah. Dan bukan cuma susah, udah dapet orangnya gak bayar gitu loh. Perusahaannya bangkrut, diutangin puluhan juta. Mana mau merit lagi kan, pusing pala itu, butuh duit tuh. Wah waktu itu saya udah mau menyerah. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki, ya udah kita mulai dari nol aja, carilah peluang-peluang lain yang bukan di sini. Singkat cerita, biasa ya kalau misalnya orang patah hati kan, biasa pasti apa? Gunting rambut kan? Wah, saya ke salon gunting rambut. Gunting rambut tapi habis jatuh tertimpa tangga. Salah pilih tukang cukurnya baru. Dan gak biasa megang kepala saya kan. Udah gitu saya saking stresnya saat itu, lupa ngomong kalau di belakang ada bekas luka. Ya kan? Saya bilang rapiin aja deh gitu. Sama dia ambil shaver, langsung dibabat kepala belakang saya dong. Set gitu. Udah lihat begitu dia udah sadar ada pitak. Maaf Pak. Tapi udah nanggung kalau cuma set sebelah sini doang kan. Jadi ya udah deh Pak, dibabat lagi. Ya udah, itu untuk pertama kalinya saya ngelihat di kaca belakang dari si tukang cukur rambut itu bekas luka saya gitu loh. Begitu lebar, terpampang di situ. Tapi anehnya ya, yang saya rasakan di situ Tuhan berbicara kepada saya, meneguhkan saya. Dia bilang begini, kalau Tuhan bisa selamatkan saya dari kolong mobil hari itu, Tuhan bisa selamatkan saya juga hari ini. Amin. Saya berusaha terus, akhirnya saya bisa menemukan kemenangan karena saya tidak menyerah. Saya ulang lagi, saya pikir-pikir lagi, gila ya. Suatu lambang yang selama ini saya tutup-tutupi, yang selama ini malu gitu loh. Selama ini yang membawa keinget tragedi, itu dibalik sama Tuhan menjadi suatu tanda yang meneguhkan saya di saat saya mau jatuh. Mungkin beberapa teman-teman gak akan pernah mengerti yang namanya tragedi. Kenapa Tuhan kasih itu dalam hidup saudara. Tapi yang saya mau yakinin percaya adalah Tuhan sanggup dan akan membalikan keadaan tersebut menjadi kebaikan buat kamu. Amin. Dan juga mungkin kita gak akan pernah ngerti jalan dan cara-caranya Tuhan. Tapi percayalah sama hatinya. Percayalah kalau hatinya tuh baik. Percayalah pada janjinya bahwa dia akan terus menyertai kita dalam momen-momen tersebut. Oke. Mari teman-teman, kita mau sabar, kita mau belajar setia sama seperti Bunda Maria yang selalu setia dalam momen-momen tersebut. Amin. Yuk mari kita tenangkan hati, mari kita bawa dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sekali buat setiap kejadian dalam hidup kami. Baik itu yang manis maupun yang asem. Baik itu yang baik maupun yang buruk ya Tuhan. Kami tidak bisa mengerti sepenuhnya jalan-Mu, tapi kami percaya akan hati-Mu dan rencana-Mu yang baik untuk kehidupan kami. Kami percaya You can turn things around for our good. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami percaya Engkau terus sertai kami dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar lagi kesetiaan Bunda Maria, sertai hati dan pikiran kami, supaya kami pulang jadi orang yang berbeda. In Jesus' name we pray. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Are you guys excited to learn more about Mother Mary? Yes? Mari kita sambut our next preacher, Brother David Adinata. Wow, berapa banyak yang diberkati oleh opening sermon pada malam hari ini. Lambaikan tangan saudara.
Coba katakan kanan kirimu, until the end. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya hari ini jomblo, single, karena saya ditinggal istri saya sedang senang-senang di Singapura. Dan waktu dia mau berangkat ke Singapura, dia ada sedikit ketakutan karena kalau saudara baca berita yang terakhir, ada sebuah pesawat ya, Singapore Airlines dari London ke Singapura yang mengalami turbulence. Dan turbulensnya begitu luar biasa, singkat cerita bahkan ada satu orang yang meninggal. Dan banyak yang mengalami luka-luka. Betul ya? Kalau saya tidak salah baca seperti itu. Kemudian saya cuma bilang kepada Yolanda, istri saya yang terkasih, yang saat ini mungkin ketika saya sedang sermon, dia lagi happy-happy di Singapura sana. But it's okay, mungkin dia di sini perlu menghibur diri karena selama ini bersama dengan saya. Ada teman saya bilang, ya wajarlah dia bersenang-senang karena selama ini dia bersama-sama dengan kamu. Maksud lo? Gitu ya. Tapi singkat cerita saya bilang kayak dia gak usah takut. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita punya yang namanya sabuk pengaman. Betul ya? Nah, saya belajar, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Iya ya, selama ini ketika saya pergi ke daerah-daerah dan lain sebagainya melalui penerbangan, saya selalu memakai sabuk pengaman tersebut, even though meskipun itu lampu tanda dikenakannya sabuk pengaman itu sudah, oh lu bisa bebas dari itu. Tapi saya tetap, apapun yang terjadi saya tetap. Terlepas itu ada turbulence atau tidak ada turbulence, saya tetap pakai itu. Dan ternyata teori yang saya terapkan itu berguna. Kenapa? Karena seringkali sama halnya dengan kehidupan iman kita, kita seringkali baru mengenakan sabuk pengaman kita, cari Tuhan, kalau lagi ada turbulence dalam kehidupan kita. Benar apa benar? Kayaknya susah banget, kayaknya mengganggu banget. Padahal cuma ceklik gitu ya. Saudara juga gak ngapa-ngapain, kayaknya itu gak terlalu mengganggu. Bahkan waktu saya naik mobil sama dengan teman saya nyetir, saya selalu pakai sabuk pengaman. Tapi ada teman saya yang selalu sabuk pengamannya itu selalu dipasang, tapi dia gak terlindungi. Jadi di belakangnya, ada pelakunya di sini? Saya yakin ada. Kenapa? Apa sih susahnya? Gak enak kok, gini. Oke. Tapi saya bukan mendoakan, suatu saat amit-amit kalau di jalan tiba-tiba ada yang ngerem mendadak. Hidung saudara yang mancung itu bisa berubah seketika karena sedikit benturan. Nangkep maksud saya? Jadi untuk mengawali firman pada hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan sudah sediakan sabuk pengaman, firman Tuhan, ajaran gereja, acara-acara seperti ini, feast, persekutuan doa mungkin saudara, misa dan lain sebagainya. Itu untuk memperkuat iman kita. Jangan tunggu ada masalah baru saudara bingung cari Tuhan. Tapi seperti Bunda Maria, dia selalu ada di sisi Tuhan apapun yang terjadi. Nah, kita akan belajar malam hari ini. Tadi sudah dibuka dengan luar biasa oleh brother kita, brother Ray. Kita lihat dari Yohanes 19, 26 sampai 27. Nah hari ini saudara, mungkin saudara akan merasa ini seperti Bible study. Kenapa? Karena banyak sekali ayat yang saya coba tampilkan kalau saudara punya kesempatan. Karena kita tahu kan memori kita ini terbatas, tolong dicatat. Supaya suatu saat kalau ada misalnya teman-teman kalian yang mempertanyakan kenapa Katolik begitu memberikan tempat yang istimewa bagi Bunda Maria, saudara bisa jawab. Oke? Karena saya sering, bahkan ada yang ngajak debat, ngapain? Kan Bunda Maria itu cuma alat, cuma perantara aja. Oke, kita akan belajar hari ini. Yohanes 19, 26 sampai 27, saya sengaja ambil yang bahasa Inggrisnya karena lebih jelas. Dikatakan seperti ini, when Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved,
He said to his mother, "Woman, behold your son." Nah, kalau saudara lihat di layar, saya sengaja berikan warna yang berbeda. Saya highlight, yaitu kalimat the disciple them whom he loved, murid yang dikasihi. Siapa namanya? Nah, ini nangkep berarti ya. Kita tahu murid yang dikasihi Yesus itu namanya Yohanes. Nanti kita akan bahas. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Hai wanita." Bayangin ya. Saudara berani ngomong kayak gitu ke mama saudara? Ketika ditegur, "Budi, kenapa kamu pulang malam?" "Hai wanita." Saya cuma bayangin aja, saudara mungkin gak boleh pegang gadget kalau saudara masih kecil. Saudara gak boleh keluar rumah, saudara gak dapat duit jajan dan lain sebagainya. Segala konsekuensi yang ada bisa terjadi kalau saudara berani mengatakan itu kepada mama saudara. "Hai wanita." Ini Yesus gimana sih? Oke, kita lihat ya lanjutannya. Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. Nah saudara, kita lihat, kita seringkali lihat hanya Injil. Kita seringkali malas, apa sih hubungannya Kejadian, Keluaran, Perjanjian Lama. Kayaknya kita langsung aja deh. Karena ada beberapa orang yang seperti itu. Hanya melihat, oh Perjanjian Baru, itu masa lalu, itu hidup kita. Kadang-kadang lucu, kita kalau firman, kita nggak mau lihat masa lalu. Yang penting ini masa sekarang, masa depan. Tapi masalahnya adalah seringkali kita nggak bisa melangkah maju karena kita terlalu melihat ke masa lalu. Saudara nggak bisa menjalin hubungan. Kenapa? Teringat mantan. Saya suka tadi selalu pokoknya tiap kali saya ke FIS gitu ya, saya pergi ke Lipo Mall Puri. Kalau Yolanda sekarang sudah hafal, kalau saya, "Beb beliin kopi." Dan kopinya adalah kenangan. Ya saudara jawab sendiri. Nah tapi saya mau katakan di sini bahwa ternyata semua firman dari Kejadian, dari Keluaran, dari Perjanjian Lama, itu semua merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Makanya kita sebagai orang-orang Katolik, kita harus mulai belajar mengenai firman Tuhan. Karena saya tahu, saya juga mengalami, kita terbiasa dimanjakan ketika kita datang ke misa gitu ya. Dulu masih ada fotokopian, betul ya? Semua lengkap, kita tinggal baca. Tapi masalahnya adalah kita tidak membiasakan diri untuk menggali firman tersebut, untuk tidak membiasakan diri dalam setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kemudian doa kepada Tuhan, "Tuhan, semoga ini menjadi rema dalam kehidupan kita." Karena sekalipun firman itu sama, tapi bahkan setiap hari kalau saudara baca, bisa jadi hari itu Tuhan mengatakan atau memberikan pesan yang berbeda, meskipun firman yang saudara baca itu sama. Nah kita akan lihat, Yohanes 19 ayat 24 mengatakan seperti ini. "Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Jadi situasinya ini siapa yang berkata seperti ini? Itu para prajurit, betul? Situasinya pada waktu itu Yesus disalib dan mereka membuang undi atas jubah dari Yesus. Nah kalau kita lihat saudara, Yohanes 19 ayat 24 itu dikatakan membuang undi atas jubahku. Kalau saudara baca dari Mazmur 22 ayat 19, dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Mereka, suaranya mana? Dan wow, ternyata tidak hanya di Yohanes, tapi sudah dinubuatkan sebelumnya
di perjanjian lama bahwa mereka akan membuang undi atas jubahku. Jubahnya Tuhan Yesus. Itu baru contoh yang pertama. Kemudian Yohanes 19 ayat 33 mengatakan seperti ini. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Nah, saudara buka Keluaran 12 ayat 46. Dikatakan apa? Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Paskah itu tidak boleh kau bawa satu tulang pun tidak boleh kamu. Yesus merupakan anak domba Allah. Paskah. Kalau dulu bangsa Israel mereka harus mengorbankan korban bakaran, korban sembelihan. Ada saudara-saudari kita masih melakukan sampai sekarang. Sebentar lagi akan ada banyak sapi, kambing yang harus berkorban. Oke, sebagai ganti apa sih? Sebagai ganti silih dosa. Nah, saudara harus mengerti ini. Jadi itulah kenapa Yesus memberikan dirinya sebagai pengganti silih dosa yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Konsekuensi dari dosa kita itu maut, saudara. Dan Tuhan gantikan. Sama seperti halnya waktu Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak, putranya. Betul? Abraham waktu itu seperti apa? Galau, pasti galau. Kenapa? Ini anak bikinnya itu lama. Dalam arti mereka udah tua, Abraham, Sarah, bahkan Abraham juga melakukan kesalahan. Sarah melakukan kesalahan memberikan suaminya kepada budaknya sampai akhirnya lahir. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Lihat, sekalipun kita manusia itu keluar dari rencana, kita bikin rencana sendiri. Tuhan dengan kuasanya akan berusaha menjaga kita untuk berada di jalur rancangannya. Itulah kenapa akhirnya setelah sekian puluh tahun bahkan dikatakan Sarah itu mandul, saudara. Gak mungkin punya anak dengan usia seperti itu, gak mungkin. Tapi hari ini saudara, sekalipun ini bukan itu intinya, tapi apapun perjalanan saudara, apapun pergumulanmu saat ini, tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan kalau itu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Katakan kiri kananmu, tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita tahu, dapat Ishak, dibesarkan susah-susah. Tuhan bilang apa? Korbankan putramu. Kalau kita baca tanpa membayangkan apa yang dialami oleh Abraham, kita baca kayaknya cepat aja. Karena kita tahu endingnya. Ternyata ada domba pengganti. Ya, kalau kita tahu endingnya, gampang kan? Makanya kalau kita nonton film, itu istri saya selalu, misalnya ada film ya, dia penasaran. Tahu apa yang terjadi, dia diam gitu ya, biasanya diajak ngomong sambil nonton. Dia search di Google, seru gak sih kayak gitu? Ini mumpung gak ada orangnya, saya kan boleh membicarakan, kan istri saya sendiri gitu ya. Dia selalu cari, ini gimana ya Beb? Dia jawab, ini endingnya nanti seperti ini. Ini jadi gak seru lagi. Nah, sama halnya kalau saudara baca firman, saudara cuma lihat, endingnya tenang-tenang, nanti ada penggantinya kok. Nanti gak jadi kok Ishak dikorbankan. Tapi kalau saudara memposisikan sebagai Abraham pada waktu itu, saudara mungkin akan kecewa pada Tuhan. Kok gini banget sih Tuhan? Sudah susah-susah, punya anak satu-satunya. Padahal Tuhan janjinya apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Boro-boro bintangnya cuma satu, diminta pula. Gitu ya, kalau orang Batak, diminta pula. Ini apa-apaan. Tapi lihat, bahwa Tuhan kita itu sekali lagi dia Tuhan yang setia. Dia gak pernah kok merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita anak-anaknya. Amin. Kok gak yakin gitu?
Nah, saudara, itu part yang pertama saya mau katakan bahwa ternyata ada relasi Tuhan sudah rencanakan dari awal. Tuhan itu sudah punya rencana supaya kita seluruh ciptaannya ini mengalami keselamatan. Yang percaya katakan amin. Keselamatan. Dan ini semua adalah sebuah proses. Kadang-kadang kita itu nggak mau melalui proses. Tuhan kalau bisa cepat-cepat. Kita doa kalau bisa sekali langsung. Sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita belajar di sini. Butuh sebuah perjalanan yang panjang. Butuh sebuah ketaatan. Butuh sebuah kesetiaan. Sampai akhirnya kita mendapatkan happy ending. Kemudian part yang kedua, saudara. Saya tadi sengaja highlight kata the beloved disciple. Saudara tadi bilang itu Yohanes. Nah, sesungguhnya kalau saudara belajar kitab Injil Yohanes, Yohanes itu suka memakai satu figur, tapi sebenarnya itu mewakili sekelompok orang. Saya ulang. Yohanes suka memakai istilah satu figur itu untuk mewakili sekelompok orang. Nah, jadi Yohanes suka memakai individu untuk merepresentasikan grup yang lebih besar. Saudara bisa baca, nanti saya tidak akan bahas lebih dalam, tapi Yohanes 3, saudara bisa lihat sosok seorang Nikodemus. Dia mewakili sebenarnya pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Ternyata Yesus berbicara kepada Nikodemus itu bukan sekedar kepada satu orang Nikodemus. Tapi Nikodemus ini mewakili leader-leader dari Jewish pada waktu itu. Kemudian saudara bisa baca Yohanes 4. Apa yang terjadi di situ? Peristiwa ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di pinggir sumur. Ya. Ternyata kalau saya baca, oh ini hanya untuk wanita tersebut. No. Wanita Samaria, saudara harus tahu, orang Samaria dianggap orang yang berdosa. Satu-satunya umat pilihan Allah adalah orang Israel. Ingat ya, Samaria, orang Saduki itu pendosa. Mereka tuh gak layak. Apalagi wanita ini. Wanita ini tinggal dengan pria yang bukan suaminya dan sudah menikah beberapa kali. Bayangin, ini dosanya gimana? Kalau saudara baca, dia harus siang-siang untuk ambil air. Kenapa? Karena dia harus menghindari orang-orang yang lain. Karena dia menganggap dirinya gak layak. Nah itulah kadang-kadang saya melihat tidak cuma dia mewakili seluruh orang Samaria, tapi saya lihat, saya merasa bahwa orang Samaria ini, wanita Samaria ini sama seperti halnya saya. Dengan segala kelemahan, mungkin kita juga dengan segala dosa kita. Tuhan coba berbicara, Yohanes memakai wanita Samaria ini sebagai perwakilan kita, orang yang sesungguhnya enggak layak. Orang yang sesungguhnya itu berdosa, tapi Tuhan tetap mau datang ngomong, saudara. Bayangin, seorang laki-laki Yahudi ngomong sama wanita Samaria, itu fail banget sih. Itu sudah, pasti Yesus akan dikecam. Pasti, saudara. Nah, itulah kita bisa lihat betapa luar biasa kasihnya Tuhan kepada setiap kita orang-orang berdosa. Itulah kenapa kita punya feast seperti ini. Feast itu dari cerita anak yang hilang. Perjamuan, pesta untuk menyambut siapa? Anak yang hilang. Kita ini anak-anak yang hilang. Ada di antara saudara yang tidak pernah berdosa atau mungkin saat ini gue levelnya udah beda sama lu, gue suci banget. Oh, tiap hari entah dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, ada aja kita itu melakukan kesalahan. Betul? Ada yang merasa tidak berdosa di sini? Saudara bisa melemparkan batu pertama kali kepada saya. Untung gak ada batu di sini.
Saudara nangkep yang maksud saya ya? Nah, sekarang the beloved disciple itu melambangkan siapa? Ternyata Yohanes coba menggambarkan bahwa John, selama ini kita cuma pikir, oh cuma Yohanes. Bukan saudara. John represents all faithful disciple. Jadi Yohanes sendiri, murid yang dikasihi oleh Tuhan itu sebenarnya adalah menunjukkan semua orang yang, murid-murid yang setia sampai akhir. Yesus punya berapa murid? 12. Satu gugur ya. Sementara kalau kita lihat, yang ada pada waktu itu ketika kita baca tadi, Yesus di atas kayu salib, yang ada siapa? Maria. Kemudian ada satu wanita lagi. Kemudian ada siapa? Yohanes. Mana Petrus? Mana Markus? Mana Matius? Mana para murid yang lain? Saudara nangkap maksud saya? Kenapa mereka nggak ada? Secara logika, mungkin kita bisa membenarkan hal tersebut. Oh, mereka takut ditangkap. Petrus saja ketika ditanya, bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Enggak. Sampai ayamnya berkokok 3. Benar gak sih ayam berkokok 3 kali? Gak apa-apa, saya maklum karena saya dulu pikir juga iya ya ayam. Ketika ada yang tanya, ayam berkokok berapa kali? Pada waktu Petrus menyangkal, 3 kali. Nah ini karena gak pernah baca firman ini. Petrus menyangkal 3, sampai akhirnya ayamnya oh ada yang kayak gitu ya ekspresinya. Oh ternyata iya, selama ini aku pikir ayamnya yang berkokok 3 kali. Anyway itu gak penting. Yang kita lihat di sini bahwa ternyata kesetiaan seseorang apalagi kepada Tuhan. Makanya tadi sangat-sangat sesuai ya topik hari ini. Romo bilang apa? Faithful until the end. Dan itu gak gampang saudara. Saya lihat selama kurang lebih saya bertobat tahun 2000. Saya melayani waktu itu di Surabaya selama 10 tahun di sebuah komunitas kemudian pindah. Kemudian bersama teman-teman berusaha untuk jadi berkat lewat komunitas LOJF. Saya melihat people come and go. Dan terutama banyak yang enjoy mungkin di musim-musim awal kan biasa, wow, merasa diberkati, mengalami Tuhan. Ketika ada teman-teman yang bilang, bro itu anaknya bagus, berpotensi. Saya selalu bilang, santai. Karena kita lihat waktu yang akan membuktikan apakah kita itu setia sama Tuhan apa enggak. Kenapa? Gampang bagi kita untuk setia pada sesuatu atau seseorang di saat semuanya itu lagi oke. Benar gak sih? Makanya pernikahan sekarang itu challenging banget saudara. Hai single dengarkanlah. Siapa single di sini angkat tangan? Tito? Oh iya langsung. Saya bukan menakut-nakutin tapi pastikan saudara ngerti bahwa pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Dan kalau komitmen itu tidak tergantung hanya kepada feeling atau perasaan. Nah ikut Tuhan juga seperti itu. Bayangin Bunda Maria itu role model seorang yang punya komitmen luar biasa kepada anaknya. Kenapa? Karena dia setia sampai akhir. Nah kalau kita baca, sekali lagi kalau tahu endingnya ya, tanpa saudara masuk ke dalam cerita itu, tanpa saudara menghayati apa yang dialami, perasaan Bunda Maria seperti apa, saudara akan menganggap itu biasa aja. Tapi kalau saat ini saudara sedang struggle dengan pernikahanmu, saudara sedang struggle dengan pekerjaanmu, tapi kalau Tuhan katakan, kamu setia di tempat itu, kamu setia pada pasanganmu. Can you do it? Buktikan saudara. Dan itu gak gampang.
Banyak yang give up hanya perkara-perkara kecil. Kalau ditanya, kenapa? Wah, lu gak ngerti, lu gak pernah ngerasain apa yang gue rasain. Ya gue gak mau juga ngerasain seperti itu. Tapi saya mau katakan apapun, terlepas apapun pergumulan kita gak bisa milih kita akan menghadapi masalah apa. Tapi kita bisa milih respon kita terhadap masalah itu. Dan Bunda Maria memilih respon yang terbaik. Even though anaknya disiksa, disalib, wafat, dia tetap nemenin sampai akhir. Yohanes tetap menemani sampai akhir. Pertanyaannya, are you the faithful disciple or not? Dan itu pilihan, saudara. Sekali lagi itu pilihan. Buktinya apa? Saudara bisa baca Yohanes 13. Dia dekat dengan Tuhan pada waktu malam perjamuan terakhir. Kalau yang punya meja perjamuan gitu ya, yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Nah itu Yohanes. Itu simbol. Kemudian saudara lihat Yohanes 20 ayat 8, dia yang pertama kali percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara boleh baca. Saya akan percepat aja, ini penting. Jadi saudara ngerti, oh iya, Yohanes ini setia sampai akhir. Kemudian Yohanes 21, pertama yang proklaim bahwa Kristus itu bangkit. Wow. Gak gampang saudara untuk setia, tekun, ikut Tuhan sampai akhir. Gak gampang. Kadang kita terpengaruh suasana, situasi, tergantung sikonnya. Tapi hari ini kita belajar, Bunda Maria, komitmennya tidak tergantung situasi. Komitmennya karena dia dekat dan kenal dengan hati Tuhan. Itulah rahasianya saudara. Nah, hal yang signifikan seperti ini. Jesus entrusts Mary as spiritual mother to John and to the faithful Christians he presents. Jadi Yesus itu mempercayakan Bunda Maria sebagai bunda spiritual kita. Kita, bukan hanya Yohanes. Kita yang mau untuk apa? Setia kepada Tuhan. Nah itu bunda kita. Dan ini Yesus sendiri yang endorse dikatakan. Dia sendiri yang memberikan Bunda Maria itu sebagai bunda spiritual kita, orang-orang Katolik. Kenapa saya menekankan gitu? Karena gampang banget sekarang anak-anak muda itu kayak, oh sama-sama Yesus. Wait a minute. Kamu gak tahu betapa berharganya iman kekatolikan kamu. Karena kamu gak ngerti. Makanya gampang kita, udahlah gue gak usah agama-agamaan. Oh gue pindah. Gimana cari pasangan susah di Katolik? Apa aja deh asal kawin. Bener gak sih? Saya gak tahu ya. Itu keputusan saudara dan saya secara pribadi. Karena saudara gak tahu betapa berharganya iman saudara. Makanya saudara gampang untuk melepaskan hal tersebut. Yohanes 19 ayat 27, from that hour, John took her to his own home. Hour, waktuku, dikatakan kepada Tuhan bilang seperti itu ya. Waktu di Kana, Julio minggu lalu bilang apa? Waktuku belum tiba. Oke, hour. Kemudian, his hour has not come. Kemudian saudara bisa baca Yohanes 12 ayat 23-31. The hour for him to be glorified. Kemudian saudara bisa lihat poin yang keempat dikatakan, woman, behold your son. Seperti saya bilang tadi, Yesus. Kok ngomongnya wanita? Woman. Kalau terjemahannya bahasa Indonesianya apa? Ibu. Kan beda banget kan. Tapi sebenarnya saudara, kalau saudara lihat di Kejadian
3 ayat 15, itu pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan seperti apa? Dari keturunanmu ini akan lahir, dari keturunan wanita ini, itu akan meremukkan kepala dari iblis. Jadi perempuan di sini, Yesus ingin melambangkan, Yohanes juga melambangkan bahwa wanita di sini adalah the new Eve. Hawa yang baru. Kalau dulu Hawa itu membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Bunda Maria justru mengubah, membalikkan keadaan, membawa kita menuju kepada keselamatan, yaitu putranya Yesus Kristus. Katakan kiri kananmu, sabar ya, sebentar lagi. Saya tahu saya harus bilang ini sedikit Bible study, mungkin gak kayak feast biasanya saudara, tapi saya pingin orang-orang Katolik itu ngerti gitu loh. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu menghormati Maria? Kenapa sih Katolik kayak gini? Iya, memang dari sononya ketahuan kan. Kemudian ketika saudara digempur dengan ayat-ayat, saudara melongo. Oh iya ya, Katolik ini sesat. Nah, saya nggak pingin kita sebagai orang-orang Katolik seperti itu. Kita harus belajar. Nah, kata tuk dalam Yunani, bahasa Yunani itu namanya pire. Referring to a person welcome, receive. Jadi diterima, di welcome saudara. Yesus sendiri mengatakan, John ini loh ibumu, Yohanes ini loh ibumu. Terimalah dia di dalam rumahmu. Into his own. As into his interior life as spiritual mother. Jadi Bunda Maria itu lebih dari sekedar sebuah simbol saudara. Tapi dia bunda spiritual kita. Orang-orang beriman yang mau setia kepada Tuhan. Bahkan kita lihat John Paul II, the saint, mengatakan seperti ini, the greatness of Mary's faith and ascent is in the face of God's unsearchable judgment. Nah, kalau saudara lihat perjalanan dari Yohanes Paulus yang kedua, betapa dia selalu menggunakan rosario itu sebagai senjata dia. Dalam hal ini adalah membangun iman dia semakin dekat dengan Yesus. Jangan salah saudara, kita berdoa, kadang-kadang kan ada yang bilang gini, ngapain gak doa langsung aja kepada Tuhan, kan bisa. Selalu kita seperti itu. Well, kalau ada yang mau mendoakan saudara, bahkan malaikat aja memberikan salam hai engkau. Wow, itu kata-katanya begitu luar biasa. Saudara, apakah saudara lebih dari malaikat? Malaikat aja itu memberikan salam kepada Bunda Maria. Makanya kalau saudara berdoa salam Maria, katakan itu dengan segenap hatimu. Bukan berarti kita berdoa menganggap bahwa Maria itu sebagai Tuhan. Enggak. Tapi sebagai bunda. Peristiwa di Kana itu membuktikan, perhatikan, mujizat yang pertama. Yesus sudah bilang, ini belum waktuku. Waktuku belum tiba. Bunda Maria bilang apa? Dia kayak ignore Yesus ngomong apa. Ya whatever. Bukan gitu ya. Tapi Yesus bilang, Bunda Maria bilang apa kepada pelayan-pelayannya? Apapun yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Dan akhirnya Yesus kayak gak berdaya gitu ya. Enggak. Tapi Bunda Maria tahu hatinya Yesus itu seperti apa. Dia tahu Yesus itu punya compassion. Ada keluarga, ada pernikahan yang perlu diselamatkan. Karena masalah anggur. Dan dia sangat mengenal anaknya. Makanya dia tahu, ya meskipun dia ngomong kayak gitu kan ada yang ngomong, ngomel tapi tetap dilakuin. Mungkin itu Yesus ya kita bayangin, ngomel-ngomel, waktuku belum tiba. Ya. Kemudian saya mau bedakan worship versus honor.
worship, praise. Kita memuji Tuhan. But honor. Kita melihat bahwa honor berarti showing respect. Saya waktu masih di Surabaya, saya ada teman dekat di kuliah. Kebetulan dia bukan orang Katolik, dia dari gereja lain. Saya harus ngomong apa adanya ya. Dia bilang gini, tiba-tiba nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong tentang Maria. Karena waktu itu saya sudah pasang kuda-kuda kan, saya Katolik. Dia bilang, ngapain kamu doa sama Bunda Maria? Dia itu cuma alat. Saya nggak terima. Kenapa? Saya bisa lahir ke dunia seperti ini, itu karena peran dan kasih seorang ibu. Kalau saya aja secara manusia yang normal, I will honor. Gimana pun cerewetnya mama saya termasuk yang cerewet, mungkin saya turunan benar-benar dari mama saya. Makanya saya banyak ngomong dan saudara berpikir ini kenapa nggak selesai-selesai dari tadi. Salahkan mama saya. No matter what happen. Apapun yang mama saya mungkin katakan sesuatu yang jelek atau buruk. Karena mama saya juga gak terlalu yang rohani banget. Saya harus akui itu. But I will honor my mom. Kalau saya aja sebagai manusia berpikir seperti itu. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ini serupa dan segambar. Seharusnya kita juga punya hati yang sama seperti Bapa. Bunda Maria itu bukan cuma alat. Udah, aku pakai kamu. No. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, amin. Makanya saya sempat ngobrol sama teman saya tentang kriteria pasangan hidup waktu itu. Yang pertama adalah tentu saja kalau kita cowok ya, kita pasti akan cari yang cantik. Menurut kita masing-masing, betul? Karena semua wanita itu cantik. Tapi cantik itu relatif. Tergantung dari apa? Tergantung dari selera masing-masing. Oke? Kok gak percaya gitu sih? Tapi ada satu syarat yang saya personally pegang. Saya kalau cari pasangan hidup, saya lihat sikap dia sama orang tuanya itu seperti apa. Kalau saya lihat wanita ini kurang ajar, misalnya ngomongnya kasar gitu kepada orang tuanya, definitely she's not my type. Bener loh ini. Makanya saya lihat Yolanda, mamanya juga termasuk yang talkative kayak mama saya. Tapi dia begitu sabar, begitu mengasihi. Wow, she's my type. Dan terbukti sampai sekarang kita cocok. Kalau saudara selama ini meragukan, kenapa sih kok Katolik itu penting banget, kayak menempatkan Bunda Maria itu seakan-akan ya, orang lain itu memandang yang gak ngerti itu kayak kita itu worship. Enggak, kita itu honor, kita itu menghormati. Tuhan sendiri memilih Bunda Maria. Tuhan sendiri berada di dalam tubuh jasmani Bunda Maria. Tuhan sendiri memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Bunda Maria. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih itu cuma menganggap Bunda Maria itu sebagai alat yang dipakai? No. Bunda Maria itu merupakan representasi mengenai ketaatan dan kesetiaan yang kita bisa lakukan sebagai seorang manusia. Amin. Saya akan percepat karena waktu untuk makan malam sudah semakin dekat. Saya akan percepat kepada slide why do Catholics pray to Mary. Catholics do not pray to Mary as if she were God. Perhatikan. Prayer to Mary is memory of the great mysteries of faith, incarnation, redemption through Christ in the rosary,
Praise to God for the wonderful things He has done in and through one of His creatures, Hail Mary. Dan doanya saudara, Pope Francis mengatakan seperti ini, kita ini bukan anak yatim, kita punya ibu di surga. In difficult moments, may Mary, the mother that Jesus has given to us all, always guide our steps. Yang terakhir, sebelum kita menutup firman pada hari ini, saya ingin saudara menyaksikan sebuah video. Sebentar, jangan di play dulu. Saudara pernah lihat Passion of the Christ, of course. Sudah pernah lihat ya? Ini merupakan sebuah scene bagi saya yang terbaik. Setiap kali, saya tahu ceritanya dari awal sampai akhir, saya sudah nonton ini 3 kali, mungkin 4 kali. Tapi selalu di momen ini, gak tahu kenapa, saya benar-benar bersyukur sebagai seorang Katolik. Saya diperkenalkan kepada seorang bunda yang luar biasa. Betul tadi Ray kemudian Romo Steve juga bilang, kenapa sih Bunda Maria itu bisa kuat banget, setia sampai akhir. Karena saudara harus tahu bahwa Bunda Maria itu mengenal hati Tuhan Yesus. Dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin ini menjawab pertanyaan kita, kenapa seringkali kita gak setia? Karena mungkin kita kurang dekat. Atau selama ini kita datang kepada Tuhan itu kalau cuma ada perlunya aja. Mari kita saksikan video berikut ini. Tim pujian silakan naik. Kita bangkit berdiri saudara terkasih. Gampang ya. Setia kalau semuanya oke. Semua orang bisa. Kita kadang merasa kita, itu kan Bunda Maria. Kita bisa kok. Kalau kita dekat dengan hati Tuhan. Seperti halnya Bunda Maria dekat dengan putranya. Mari pejamkan matamu saat ini. Datang dalam hadirat Tuhan, bawa pergumulanmu, bawa bebanmu. Mungkin ada di antara teman-teman malam hari ini dalam kondisi saudara kayaknya capek dengan seluruh kehidupanmu. Saudara capek dengan penderitaan, pergumulan, baik dalam keluarga, pernikahan, pekerjaan, apapun itu. You know what? Tuhan kita pernah di posisi bahkan lebih menderita dari apa yang kita pernah alami di dunia ini. Tapi kita belajar. Ketika Yesus terjatuh dan Bunda Maria menghampiri pada waktu itu, dia seperti mendapat kekuatan yang baru. Dia tahu tujuannya.
Dia tahu bahwa jalan salib itu harus dia tempuh, no matter what. Saudara, kita sebagai orang-orang beriman, saya mau katakan malam hari ini, jangan saudara berharap bahwa ikut Tuhan itu gak ada salib. Pasti ada salib, pasti ada pergumulan, pasti ada masalah. Tapi yang saya mau tekankan malam hari ini, saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan, Dia Allah Immanuel. Ada Bunda Maria yang selalu berdoa bagi setiap kita anak-anaknya. Malam hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk mundur, kita bisa memilih untuk tidak percaya lagi, kita bisa memilih untuk menyerah. Tapi malam hari ini, saudara bisa memilih untuk setia seumur hidup kepada Tuhan.